Gue akan ajarkan gimana cara gue investasi dengan menggunakan barbell strategi. Sesuai dengan request kalian, barbell strategi gue bikinin, rambut disuruh rapi-rapi, gue rapihin ya. Walaupun muka gue kelihatan lebih tua dan jidat gue jenong. Oke? Tapi sebelum gue mulai, gue mau disclaimer dulu bahwa apa yang gue ajarkan di sini bukan saran finansial. Kenapa? Karena gue bukan financial planner dan gue bukan financial advisor juga. Semua yang gue lakukan ini adalah yang gue lakukan di hidup gue. Terserah lu mau ambil manfaatnya, lu gak pakai juga gak apa-apa. Gue cuman sharing aja cara gue berinvestasi. Dan tujuan gue di sini, gue gak ada kelas untuk kalian investasi, gue gak ada kelas untuk kalian trading dan lain-lainnya, gak ada. Gue cuma punya kelas 2, yaitu Academy Creator sama Academy Marketer aja. Jadi kita langsung mulai aja. Dan pastinya ini juga buat nanti anak gue yang nonton gimana bapaknya bisa berinvestasi. Jadi kita akan ngomongin tentang barbell strategi ya guys ya. Oke? Nah, ada beberapa rules dulu sebelum kalian bisa memulai barbell strategi ini. Ya, kalau gua rulesnya adalah pertama, lu harus sadar tentang yang namanya cycle dari ekonomi. Lu sadar tentang apa fungsi dari uang kertas lu, fiat currency lu. Dan selanjutnya adalah lu paham tentang makroekonomi. Jadi, lu jangan mikir terlalu ribet gitu, kayak harus ngeliat ada kuantifikasi, ada hitungan matematikanya dan lain-lainnya, enggak. Tapi lu sadar aja kayak, oh kalau misalnya kondisi A, kondisi B, itu gua cocoknya berinvestasi ini. Terus fiat juga lu pahamin bahwa uang kertas itu sebenarnya bukan dibuat untuk lu menaruh value lu di uang tersebut. Karena uang itu kan pada dasarnya dicetak terus. Memang uang itu dicetak terus tujuannya adalah biar orang itu tidak nabung uang. Karena uang itu alat tukar, bukan alat penjaga nilai dari kerja keras lo. Itu dulu. Sama makroekonomi. Jadi lo harus paham tentang makroekonomi. Nah, selanjutnya lo udah keluar dari rat race. Ini yang paling penting. Jadi lo udah nggak hidup paycheck to paycheck. Jadi kayak gaji bulan ini habis juga bulan ini. Berarti harus ada uang lebih. Gitu. Gua sangat percaya bahwa kalau orang invest itu harus dasar hidupnya itu terpenuhi dulu gitu loh. Kalau lu lapar, lu masih banyak tanggungan yang masih belum ke-cover sama penghasilan bulanan lu, ya lu jangan invest dulu. Menurut gue seperti itu. Insurance covered, lu udah punya insurance. Kalau gue pribadi lebih better atau seminimal-minimalnya lu punya asuransi rumah sakit dulu. Misalnya BPJS boleh, dan lain-lainnya, asuransi swasta terserah lo. Terus nggak ada hutang yang buruk. Hutang yang buruk tuh maksudnya kayak lu pinjol untuk melakukan hal yang konsumtif. Kalau misalnya lu pinjem uang untuk usaha dan usahanya ngasilin cash flow lagi, itu adalah productive debt. Jadi bukan bad debt. Jadi nggak ada lagi utang-utang yang kayak ke tetangga karena anak sekolah lu harus tetap berasa sakit gitu lo ngebayarnya karena harus motong gaji lu dan lain-lainnya. Ya. Dan lu juga harus punya aset favorit untuk menjaga nilai lu, atau ibarat kata tenaga sama energi lu, hasil kerja keras lu, hasil kerja cerdas lu, hasil kerja sungguh-sungguh lu udah tahu gua mau taruhnya di mana. Ya, misalnya lu percayanya sama silver atau gold atau bitcoin, lu udah taruh di situ. Jadi kayak ini adalah aset penjaga nilai gua, oke? Sama yang terakhir adalah, ini nggak boleh kebalik. Kalau lo mau invest, pas turun ya dibeli. Pas naik ya dijual. Jangan kebalik, naik dibeli, udah top di screenshot, pas udah minus baru dijual. Jangan terbalik. Oke, sekarang kita mulai dulu tentang barbell strateginya. Ini agak pisah-pisah ya, gue udah siapin tentang gimana cara gue ngatur-ngaturnya, oke? Jadi, barbell strategi itu simpelnya adalah, lu kayak ngeliat barbell nih. Ini kan barbell 1, barbell 2. Kalau lu di gym kan barbell ada 2 sisi ya. Tiangnya di tengah sama bebannya tuh di kanan kiri. Oke? Nah, jadi investasi juga sama yang gue lakukan. Di barbell ini ada yang low to no risk. Ini yang paling kiri. Dan yang paling besar ada high to super high risk. Nah, di tengahnya yang tiang untuk lu pegang barbellnya itu adalah resiko dan return yang sedang-sedang saja. Oke. Nah, jadi cara gue investasi itu gue akan membagi yang super low risk sama yang super high risk. Gue nggak main di tengah. Kenapa? Logikanya gini, kalau misalnya emang lu mau nyimpen
reserve dari tenaga sama energi lo, ya udah di low risk aja. Yang bener-bener lu nggak ngarepin return, yang bener-bener aman. Nggak usah main di tengah kalau gue. Kenapa? Karena kalau misalnya main di tengah, kayak aset-aset seperti kayak deposito, reksadana, indeks, blue chip stock, dan lain-lainnya yang di Indo, gue ngelihat resikonya sedang, tapi gainnya juga nggak gitu tinggi, kayak gitu. Jadi gue mendingan ya udah yang low risk aja. Baru yang super high risk. Nah, contohnya low risk itu gold, silver, sama currency yang lu punya lah. Misalnya kayak lu tuker beli Swiss franc misalnya kayak gitu. Kalau misalnya lu percaya bahwa fiat currency itu tuh stabil nahan nilai gitu ya. Nah yang high to super high risknya ini tergantung ya. Kalau gue crypto sama crypto coin ya maksudnya sama NFT. Ini yang super high risknya. Kayak gitu. Nah yang gue lakukan adalah gue pecah presentasi dari masing-masing si low risk sama high risk ini. Oke? Awal-awal gue itu yang low risknya itu 80%. Kenapa? Karena waktu awal gue merintis, gue itu harus nyimpen dulu biar keluarga gue yang jadi tanggungan-tanggungan gue tuh aman dulu kalau gue meninggal. Itu yang selalu gue pikirin. Gue selalu berpikir kalau gue mati, anak istri gue hidup apa enggak? Apakah istri gue harus kawin lagi untuk menyambung hidup gitu? Nah gue nggak pengen istri gue nikah lagi kalau misalnya gue mati. Gue pengennya dia fokus ngebesarin anak aja. Kayak gitu. Jadi gue masuk dulu 80%. Uangnya itu untuk yang super low risk. Ini di saat gue merintis. Abis itu 20%-nya itu gue masukin ke yang super high risk. Kenapa gue masuknya kecil? Karena satu, yang tadi gue belum aman kondisinya. Yang kedua, kalau ini gain-nya bisa kali 2 atau kali 3, kayak gitu, let's say, itu gue udah cukup enak dapetinnya. Nah, seiring bertambahnya rezeki dari Allah yang dikasih ke gua, alhamdulillah, ini Masya Allah, ini udah mulai berganti ke 60% yang super low risk, dan ininya ke 40%. Oke? Nah, ini yang gue lakukan. Nah, kenapa turun bang super low risknya sama super high risknya? Naik gitu. Karena gini, memang persentasenya turun, tapi jumlah nilainya itu naik. Kenapa? Contohnya gini, misalnya lu punya uang 100 juta. 100 juta ya. Pada saat di fase 1, lu taruh 80 juta di sini untuk ngamanin lu, oke. Nah, sementara di sininya 20 juta untuk testing-testing risky aset, itu juga oke gitu. Kalau misalnya lu kehilangan 20 jutanya, lu masih pegang 80 jutanya. Seperti itu, lu masih bisa hidup. Nah, kalau misalnya lu duitnya udah tambah banyak, misalnya 1 miliar gitu ya, 60%-nya ini berarti kan 600 juta. Dan 40%-nya ini ya 400 juta. Kayak gitu. Artinya apa? Lu untuk hidup yang semula itu 80 juta cukup, pas naik ke 600 juta, berarti lebih dari cukup dong. Ya, memang persentasenya turun, tapi nilai uang di dalamnya itu lebih besar. Oke? Nah, daripada uangnya nganggur, nggak ngasih return yang besar, dan lain-lainnya, mendingan lu mainin di sini, investasiin di sini. Itu caranya gue ngaturnya. Yang lucunya, ini menariknya adalah, kalau gue pribadi, gue paling suka di low to no risk itu adalah gold sama silver. Saat ini gue masih sukanya gold. Kenapa? Karena ya dari agama gue, di surat Ali Imran, itu dijamin bahwa gold itu menjadi, ya, simpelnya kayak untuk melihat sebuah harta, kan telah kujadikan emas, perak, anak-anak, istri, lahan-lahan yang luas, tumbuh-tumbuhan, kuda-kuda yang bagus menjadi cobaan untuk manusia. Dan juga ada hadis juga kalau nggak salah, dibilang bahwa someday kita itu bakal balik ke dinar dan dirham. Jadi gue percayanya di situ, that's why gue taruh reserve-nya di gold ini. Kayak gitu. Nah, kenapa gue mainnya kripto? Karena ya pertama gue suka, dan kemudian gue ngerti, karena gue udah dari 2017 kan, ya walaupun 2 cycle 2017-2021 gue jatuh juga, rugi juga gitu. Tapi gue ngerti mainnya gimana, dan returnnya dengan resikonya yang paling seksi menurut gue. Gue nggak minta lu ikutin seperti itu semua, karena beda-beda orang-orang. Silahkan do your own research sendiri, dan ini bukan financial advice. Nah, selanjutnya, lu bisa menggunakan hal ini dengan syarat lu ngerti yang namanya makroekonomi. Jadi gini guys, menurut gua, tidak semua aset itu layak dibeli pada waktu tertentu. Let's say kalau misalnya lu bilang, gua mau cicil Bitcoin terus bang.
mau beli Bitcoin terus bang, karena gue mau hold sampai 15 tahun. It's okay, karena lu punya trajektori yang sangat panjang untuk belinya, kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk hold, ya gue cuma mau hold setahun sama 2 tahun, ya menurut gue lu harus paham tentang cycle. Nah, kita pahami tentang cycle ini. Gimana caranya lu bisa mengerti tentang makroekonomi untuk memutuskan aset apa yang gua beli sekarang, tergantung dari favorit aset lo. Oke? Kalau misalnya lu mau paham tentang ekonomi, lu tuh cukup perhatikan 2 indikator ini aja. Yang pertama adalah inflasi. Yang kedua adalah rising ekonominya. Saat ini kita ngukurnya dengan GDP, Gross Domestic Product, atau PDB, pendapatan domestik bruto. Setiap cycle, misalnya ini cycle A, cycle B, bukan cycle, musim. Cycle C, cycle D. Nah, ini ada aset-aset yang bagus untuk dibeli. Ya. Contohnya apa? Misalnya kayak high inflation sama rising economy. Sepemahaman gue, correct me if I'm wrong ya. Ini cocoknya untuk beli risky aset. Contohnya saham atau crypto. Let's say seperti itu. Nah, yang gue lakukan adalah gue tuh tidak beli di saat musimnya udah ada. Tapi gue belinya 1 musim sebelumnya. Jadi let's say gue mau beli risky asset. Gue belinya pas musim A. Kenapa? Karena harganya lagi di bottom banget. Ingat, turun beli naik jual. Bukan kebalik. Turun beli naik jual. Jadi ini yang gue lakukan. Kalian perlu belajar makroekonomi. Lu bisa cari yang namanya all weather. Nah itu gue tulisannya. All weather portfolio dari Ray Dalio namanya. Nah, Ray Dalio itu adalah asset manager dari Bridgewater hedge fund yang besar juga. Lu bisa pelajarin di sini. Oke, tergantung risk profile masing-masing ya. Oke. Nah, ini yang gue lakukan. Selanjutnya, gimana caranya gua beli sama jualnya? Ini untuk investasi ya, bukan trading ya. Kalau trading mah terserah lu aja. Kalau gua invest gitu, karena mostly job utama gue adalah ngonten sama ngurusin bisnis gue. Oke? Jadi, misalnya gue beli sebuah aset. Ya. Nah, misalnya gue beli di sini. Buy. Kayak gitu ya. Ini adalah price-nya, ini adalah time-nya ya. Oke? Gue beli di sini nih. Berarti kan kalau gue beli, ya udah gue udah ngelihat si siklus yang tadi gue jelasin. Ya, siklus yang tadi gue jelasin. Gue udah tahu, oh ini saatnya untuk beli aset ini. Gue beli, dar. Nah, biasanya kalau misalnya gue beli, gue ya udah kerja lagi gitu loh. Tidur sih enggak ya. Tidur enggak beli sama tidur karena gue enggak full investment karena gue ada kerjaan lagi di real life lah kasarnya kayak gitu. Habis itu kan gue tunggu nih. Gue tiap hari pantau makro, lihat baca berita dan lain-lainnya. Misalnya asetnya naik nih. Asetnya naik 20% gitu. Nah, asetnya naik 20%, gue tunggu. Enggak gue hold. Enggak gue jual maksudnya. Ya kan? Nah, nanti pas asetnya naik kali 2, ya ini contohnya misalnya Bitcoin gitu ya. Ini gue bakalan ambil modal gue 50%. Artinya apa? Koin atau investasi yang gue dapetin di sini itu udah gratis. Karena misalnya let's say gue masukin di sini 1 miliar. 1 miliar. Terus tiba-tiba dengan koin yang sama, ada 2 koin misalnya, naik ke atas, 2 koin ini jadinya 2 miliar. Oke, pas di atas ini. Ya udah gue ambil 1 koin. Jadi gue punya 1 koin sisanya, 1 koinnya udah balik. Uangnya udah balik nih yang 1 miliarnya ini, 1 miliar awal. Jadi itu namanya strategi kalau di kripto ya, moonback. Nah, setelah itu uangnya diapain nih? Yang hasil dari si ngambil moonbacknya ini. Uangnya gue simpan ke low risk asset yang ini, which is gold. Kenapa? Karena gue suka sama gold dari karakter asetnya. Oke? Nah, tapi ada kondisi di mana saat misalnya gold lu udah banyak gitu ya. Kalau gue sih belum ya, masih 1 gram. Gold gua. Berarti berapa tuh 1 gram? 1,6 juta. Misalnya gold lu udah banyak nih, ya. Lu boleh lagi ke silver misalnya. Terus habis itu kalau misalnya gold lu udah banyak, silver lu udah banyak, lu next-nya misalnya lu ada aset-aset lain, misalnya kayak lu trading altcoin dan lain-lainnya, lu untung, lu bisa taruhnya di aset selain gold sama silver yang lu percaya ini bisa nahan nilai. Contohnya apa? Bitcoin, ya. Bitcoin. Jadi kalau misalnya gold lu atau silver lu udah banyak gitu ya. Karena kalau misalnya lu nyimpen gold terlalu banyak, lu harus punya brankas, lu harus sewa, kalau misalnya nasabah prioritas tuh dapat kayak safety box kayak gitu. Tapi kan nggak boleh banyak-banyak gitu loh. Kalau misalnya ada apa-apa, lu mau bawa goldnya tuh gimana? Kayak gitu. Makanya lu bisa taruhnya, kalau gua pilihnya Bitcoin. Nanti kalau goldnya udah banyak ya. Sekarang belum. Ya. Nah, terus ini kan ada sisanya nih. Lu juga punya pilihan kedua.
Misalnya 50%-nya ini lu ngerasa kayak gold gue udah banyak nih. Ya udah 20%-nya lu masukin sini ke gold atau silver atau aset favorit lu apapun itu. Nah, misalnya ini turun terus dia naik lagi. Nah, jual di sini buat ambil untung. Nah, untungnya ini bisa lu masukin lagi ke sini atau lu pakai buat happy-happy, belanja-belanja dan lain-lainnya. Kayak gitu. Nah, pas turun, baru ini dibeli, gitu caranya. Jadi, kalau misalnya main seperti ini, lu dapat untung, akhirnya lu taruhnya di sini. Jadi, si low to no risk asset ini jatuhnya kayak uang lu atau nilai lu parkirnya di aset apa. Ada yang suka properti, terserah. Ada yang suka gold, ada yang suka silver, platinum, palladium, apapun itu. Oke? Nah, yang lucunya adalah, lu perhatiin deh, gold 5 tahun terakhir, padahal ini kan low to no risk asset, itu kali 2, bos. Ya. Gue inget banget di tahun 2016, harga emas waktu 2018, waktu gue nikah beliin cincin buat pasangan gue, itu 600.000 per gram, kalau nggak, 600 ribuan per gram. Sekarang harga gold 1,6 juta per gram ya, 1,6 ya, 1,6 juta per gram. Dan itu nggak expect banget gue, ini kalinya bisa kali 2 lebih dalam waktu 5 tahun. Sekali lagi di sini bukan ajakan untuk membeli, saran finansial karena gue bukan siapa-siapa. Tolong pakai ilmu ini, sesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Next video, gue akan jelasin kenapa orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Kita gabungin antara teori psikologi dan juga makroekonomi. Kalau misalnya emang lo suka, tolong like, komen, sama subscribe, dan tulis di komen, gas bang, bahas kenapa orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin.